Saya pengen melakukan kegiatan yang tertantang. Pandemi itu jangan sebagai batu sandungan. Angkat on Podcast. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di Sankar on Podcast. Kali ini dengan saya Syifa Mesti Aprihatin, kita akan membahas bersama mengenai eksistensi Pramuka di SMK Negeri 1 Purbalingga dalam memaknai Boden Powell Day di tengah pandemi. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita kenal lebih jauh dengan Pramuka SMK Negeri 1 Purbalingga, jangan lupa untuk tonton terus podcast ini sampai selesai. Nah, jadi Pramuka di SMK Negeri 1 Purbalingga ini mempunyai dua ambalan, yaitu ada Ambalan Putra Jenderal Ahmad Yani yang sudah berdiri sejak 10 November 1987, dan juga ada Ambalan Putri Raden Ajeng Kartini yang sudah berdiri sejak 14 September 1988 yang kini sudah memasuki usia 33 tahun dan juga 32 tahun. Untuk Ambalan Jenderal Ahmad Yani dan Raden Ajeng Kartini sendiri itu biasa kita sebut dengan Sankar atau Satuan Ambalan Jenderal Ahmad Yani dan Raden Ajeng Kartini. Kali ini di podcast ini kita bersama dengan Kak Sri Endah Swarastuti. Beliau merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Purbalingga, juga merupakan anggota andalan Kuaran Kalimanah dan juga Kuarcap Purbalingga. Selamat datang Kak Endah, apa kabar? Ya, selamat siang ya Kak Siva ya. Ya, kabar baik, saya sehat dan masih bahagia. Ya, jadi Kak Endah ini sudah aktif di pembinaan Pramuka SMK Negeri 1 Purbalingga sejak 2010. Selain itu juga Kak Endah juga aktif di pembinaan KIR dan Sains. Mungkin Kak Endah bisa ceritakan di pengalaman-pengalaman yang telah Kak Endah ikuti selama menjadi pembina di bidang Pramuka dan KIR dan Sains. Oh ya, terima kasih ya Kak Siva ya waktunya. Jadi di sini di SMK 1 saya mulai pindah itu tahun 2009. Kemudian saya diberi tugas untuk kursus mahir lanjut. Kemudian karena saya tugas tersebut akhirnya saya diberi tanggung jawab untuk membina di SMK Negeri 1 Purbalingga. Banyak sekali yang sudah saya peroleh di sini ya, selain sebetulnya awalnya dulu dari Pramuka dulu. Ya, setelah di Pramuka baru saya membidangi ke KIR dan Sains karena permintaan dari siswa-siswi di sini di SMK Negeri 1 Purbalingga. Banyak pengalaman di sini yang sudah saya peroleh ya. Jadi siswa di SMK 1 Purbalingga ini saya cerita sedikit, siswanya benar-benar cerdas, aktif dan termotivasi sekali pada saat diberikan sedikit pancingan saja. Jadi semua kegiatan di sini semuanya terlaksana dengan baik. Di Pramuka juga berprestasi, di KIR-nya juga berprestasi. Semenjak saya di sini juga banyak sekali prestasi yang sudah diraih di sini. Saling berhubungan itu karena di kegiatan alamnya itu sama saja sebetulnya. Kita harus benar-benar mengamati, kemudian melihat lingkungan sekitar kita apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Itu ya Kak ya Kak Siva. Ya, jadi berbicara tentang kegiatan di Pramuka SMK Negeri 1 Purbalingga sendiri, ya kita semua tahu memang sekarang itu sedang ada pandemi yang sudah 1 tahun lebih, dan itu memang pandemi sangat berdampak pada hampir semua aspek. Terlebih kita di bidang kepramukaan yang memang lebih sering kegiatan di luar, berkemah dan sebagainya. Untuk Kak Endah sendiri dalam mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau di sini pandemi itu jangan sebagai batu sandungan ya. Jadi di sini kalau kita anak penegak, adik-adik penegak ini jiwanya dia yang tertantang gitu.
saya pengen melakukan kegiatan yang tertantang, tetapi di sini karena masa pandemi, bagaimana caranya? Kalau menurut saya, lakukan kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keadaan di lingkungan sekitar kita. Contohnya bagaimana? Contohnya karena kita masa pandemi COVID-19 di sini, di awal pandemi siswa kita itu bergabung dengan DKJ Purbalingga, Kuarca Purbalingga dari kegiatan di sosmed yang mungkin di sini kita mengisi atau menjelaskan tentang COVID itu apa, bagaimana cara penanganan dan sebagainya itu ke daerah pedesaan ya. Kemudian selanjutnya ada pembagian masker yang gratis. Mungkin yang mampu di sini mereka mampu beli masker, tapi untuk yang tidak mampu, saya mau beli rames aja susah, masa mau beli masker dulu, padahal itu penting. Makanya kita sebagai pramuka bagaimana caranya menyikapi itu, diantaranya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di akhir tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga, di situ itu banyak terjadi bencana alam ya, diantaranya pergeseran tanah, banjir ya. Pergeseran tanah aja ada 2 tempat di situ, di Desa Tumanggal dan di Desa Sidanegara. Siswa kita ikut aktif di dapur umumnya ya, ikut membantu mereka dari segi psikologisnya maupun di segi yang untuk makanannya, bantuannya, semuanya ya. Jadi di situ kita harus tetap aktif di sini. Pramuka itu jiwa sosialnya tinggi, nggak mungkin ada keadaan seperti ini akan berdiam diri di rumah, tidak mungkin. Pada saat terjadi banjir itu cepat sekali ya. Kalau mereka tidak tertolong, kita tidak memberikan bantuan, tidak mungkin kita tidak berdiam diri di sini. Jadi menurut saya kegiatannya lebih ke kegiatan aksi di sosial masyarakatnya. Ya, berarti walaupun memang dalam kondisi seperti ini, kita sebagai anggota pramuka itu jangan terpaku pada mengikuti keadaan, tapi juga kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Untuk Golden Paul Day kemarin, apa dari pramuka SMK Negeri 1 Purbalingga sendiri itu ada kegiatan atau peran apa yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang lagi nonton? Ya, di sini karena sekolah itu tidak bisa menghadirkan siswa ya bantaranya, akhirnya kita mengikut kegiatan yang ada di DKJ yang ada di Kuarca ya. Sama kegiatannya seperti program Kali Bersih, program lingkungan bersih, kemudian membantu yang sedang mengalami bencana. Jadi talenta apa yang bisa kita berikan, kegiatan sosial itu kita yang diutamakan di situ aja. Karena kalau untuk online, kalau untuk kegiatan bisanya online ya. Di sini Musam kemarin kita hanya bisa melakukannya secara online, tetapi sudah terlaksana dengan lancar dan sukses. Ya, mungkin untuk teman-teman semuanya segitu dulu pembahasan kita. Untuk Kak Endah atau apa ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton, baik anggota pramuka yang nonton atau yang lain? Ya, kalau saya hanya prinsip, kalau saya loh ya, kalau silahkan kalian mau mengikuti enggak apa-apa, yang baik aja dari saya ditiru, yang tidak baik dibuang. Semua orang pasti punya kesalahan. Kalau saya itu prinsipnya nrimo ing pandum. Bagaimana mengartikan itu kita harus menerima keadaan kita, tugas kita dengan apa adanya, tetapi dari apa adanya itu apa yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk orang lain ya kita lakukan. Jadi nrimo ing pandum itu adalah suatu makna menurut saya itu kita harus ada action juga di samping kita menerima sesuatu yang harus kita terima. Itu mungkin ya. Iya. Ya, sebelum kita tutup pada podcast kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Endah yang sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Kak Siva. Ya, buat teman-teman yang masih nonton podcast ini sampai selesai juga terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan Pramuka SMK Negeri 1 Purbalingga ini dengan cara mengikuti official Instagram kami di @sankarpurbalingga. Kami berdua pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.
Sankar on Podcast.